Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada sore ini kita bisa hadir. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan manfaat dan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini kita ingin mengambil pelajaran bahwa ibadah Ramadan itu, khususnya ibadah puasa, adalah ibadah yang bisa memberikan pembaharuan kepada diri kita masing-masing. Segala sesuatu itu kan harus diperbaharui. Apa saja kita perbaharui? Lanjut Pak, silakan. Apa saja kita perbaharui? Sehingga dengan pembaharuan itu ada perbaikan dan penyegaran. Secara fisik kita juga harus memperbaharui fisik kita. Rumah ada saat kita perbaharui, mobil dan seterusnya ada saat kita perbaharui, sehingga ada perbaikan dan penyegaran. Lalu dengan pembaharuan itu ada mengembalikan dan memperkuat fungsinya. Yang tadinya sudah rusak, kurang berfungsi, fungsinya dikembalikan. Lalu ada manfaat yang lebih optimal, manfaat yang lebih besar yang kita bisa lakukan kalau ada pembaharuan. Nah, dalam kaitan dengan ibadah puasa, setidaknya ada lima pembaharuan yang bisa kita capai, yang harus kita capai, yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah memperbaharui keimanan. Iman itu harus kita perbaharui. Kenapa? Karena iman itu mestinya seperti pohon yang hidup. Iman itu harusnya seperti pohon yang hidup. Saya menulis buku, salah satunya adalah iman yang hidup. Iman itu harus hidup seperti pohon yang hidup. Bagaimana pohon kalau hidup? Nah, pohon itu kalau hidup maka dia punya warna. Daunnya itu berwarna hijau misalnya. Itu namanya pohon yang hidup. Daunnya berwarna hijau, kalau memang daunnya harus hijau. Ada pohon mestinya daunnya hijau, ternyata kuning. Ada nggak? Daun itu kuning, itu kenapa tuh? Pohon itu hidup segan, mati tak mau. Ternyata ada juga pohon mestinya daunnya hijau, ini daunnya malah coklat. Kenapa tuh pohon? Itu pohon mati. Ini ada iman yang hidup segan, mati tak mau. Dibilang mukmin, dibilang muslim, tidak ada warna keimanan. Mau dibilang kafir, dia marah. Akhirnya tengah-tengah antara iman dengan kafir. Apa itu? Munafik. Munafik sendiri ada dua macam. Ada munafik i'tiqadi, munafik dari keyakinan. Aslinya dia kafir, cuma ngakunya beriman. Maka status orang ini kafir. Munafik i'tiqadi.
Ada lagi munafik amali, amalnya mencerminkan kemunafikan. Maka kalau amal mencerminkan kemunafikan, itu namanya munafik amali. Amalnya saja, statusnya muslim, tapi kepribadiannya, amaliyahnya nggak beda dengan orang munafik. Ini iman harus dihidupkan sehingga dia punya karakter keimanan. Nah, kalau iman sudah hidup, maka iman itu nanti menjelma menjadi ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah ayat 183 dari surat Al-Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa. Yang disuruh puasa adalah yang beriman, biar supaya imannya hidup. Kalau iman sudah hidup, la'allakum tattaqun, niscaya dia menjadi takwa. Dia termasuk orang-orang yang bertakwa. Dulu ada sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasul, takwa itu apa? Rasul menjawab dengan memberi ilustrasi. Dia bertanya, apa pendapatmu kalau kamu berjalan di satu ruas jalan, cuma jalanannya itu ada durinya, ada pakunya, kira-kira bagaimana? Oh, saya hati-hati biar supaya tidak menginjak duri, tidak menginjak paku. Itulah takwa. Jadi orang takwa itu hati-hati. Kenapa? Karena takwa itu adalah memelihara diri dari hal-hal yang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau orang imannya sudah hidup, karena hidup ini ada saat enak, ada saat nggak enak, kan begitu ya? Badan sehat, duit banyak, makan enak, itu hidup enak gak tuh? Nah, itu hidup enak. Tapi ada saat sakit, nggak punya uang, makan nggak enak, itu hidup nggak enak. Jadi hidup ini ada enak, ada nggak enak. Iman memainkan peran di sini. Kalau dia hidupnya lagi enak, dia nggak lupa diri. Kalau hidupnya lagi susah, menderita, dia tidak putus asa. Nah, itu kalau orang imannya hidup, senang tidak lupa diri, susah tidak putus asa. Nah, ini banyak sebaliknya. Kalau senang lupa. Dulu waktu nggak punya duit ngomongnya apa? Saya pengen sedekah kayak orang-orang, cuma nggak punya duit. Nanti deh kalau saya punya duit. Ketika punya duit, sedekah apa enggak? Lupa dia. Yang dia ingat rumahnya yang harus direnovasi. Yang dia ingat kendaraan waktunya diganti. Dan seterusnya. Ya bukan enggak boleh. Boleh-boleh aja, tapi sedekahnya jangan lupa. Sementara pada saat susah, menderita, dia putus asa. Putus asa itu bukan cuma bunuh diri. Bunuh diri itu puncak dari putus asa. Orang menghalalkan segala cara, itu juga namanya orang yang putus asa. Nah, begitu. Ini pertama, jadi puasa kita harus memperbaharui keimanan, sehingga iman itu menjelma menjadi ketakwaan. Puasa kita tidak berat kalau mau dibanding-bandingkan dengan orang terdahulu.
Karenanya puasa ini sudah ada dari dulu. Bukan cuma ibadah pada masa Nabi Muhammad. Sama kayak sholat. Sholat juga sudah ada sejak nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Makanya disebutkan kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana puasa sudah diwajibkan atas orang sebelum kamu. Bahkan kalau mau dibanding-bandingkan, puasanya orang dulu jauh lebih berat. Misalnya puasanya Nabi Daud alaihi salam. Itu Nabi Daud puasanya 6 bulan dalam setahun. 6 bulan dalam setahun. 6 bulan itu bukan dari bulan pertama sampai bulan ke-6, bukan dari bulan ke-7 sampai bulan ke-12, tapi puasanya sepanjang tahun. Caranya diselang-seling. Senin puasa, Selasa tidak. Rabu puasa, Kamis tidak. Jumat puasa, Sabtu tidak. Terus begitu. Nabi Daud itu puasa nggak ada lebarannya. Kita belum pada puasa udah mikirin lebaran. Begitu. Bahkan dulu puasa itu tidak ada sahur. Kata Nabi, faslu ma baina siyamina wa siyami ahlil kitab aklatas sahar. Bedanya puasa kita dengan puasanya ahli kitab itu makan sahur. Jadi dulu orang puasa nggak ada sahurnya. Kalau dia udah tidur di malam hari, itu namanya sudah mulai puasa. Begitu juga dengan hubungan suami istri. Begitu. Hubungan suami istri itu juga tidak ada di waktu malam. Waktu itu Umar lupa. Dia melakukan hubungan dengan istrinya. Lupa sendirian kayak ini, dua-duanya lupa. Sesudah selesai hubungan suami istri baru menyadari kalau ini nggak boleh, maka dia tetap berpuasa. Cuma besoknya dia menemui Nabi. Ya Rasul, celaka saya. Kenapa? Semalam saya berhubungan dengan istri. Bagaimana ini puasa saya? Turun ayat 187 surat Al-Baqarah. Uhilla lakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum. Dihalalkan pada malam hari kamu melakukan hubungan dengan istri. Jadi sejak itu boleh tuh hubungan suami istri. Bisa jadi ada di hati bapak berkata, untung Umar nanya. Coba kalau Umar nggak nanya. Begitu juga dengan orang dulu puasa nggak ada sahur. Jadi kalau udah tidur udah mulai puasa, meskipun tidurnya habis maghrib. Ada kejadian seorang sahabat namanya Qais. Qais itu berbuka puasa yang disebut dengan takjil. Dia siang hari bekerja keras, waktunya maghrib takjil. Takjil itu menyegerakan, jadi segera berbuka puasa. Kenapa? Udah waktunya. Jadi kalau udah waktunya segera. Makanya takjil itu ya biasanya ringan saja. Minum segelas air, makan 3 butir kurma, udah sholat maghrib. Kalau kita kan serba 3 ya, 3 kurma, 3 bakwan, 3 lontong, apalagi 3 gelas. Ada tuh yang di sono 3 batang.
3 batang. Yang buka puasa di rumah udah datang ke masjid mau sholat maghrib. Yang buka puasa di masjid masih pada makan. Nah, Qais ini setelah sholat dia bermaksud makan besar. Katakanlah kalau kayak kita makan nasi dengan lauk pauknya, cuma istrinya belum menyiapkan. Mungkin masih ada yang harus dimatangkan, masih ada yang harus dimasak, belum rapi. Katakanlah masih ada yang harus digoreng, udah gitu minyak gorengnya mahal lagi. Nah, akhirnya sambil nunggu dia rebahan, dia merebahkan tubuhnya di atas tanah, di atas lantai. Dia rebahkan tubuhnya. Istrinya lagi masak, dia rebah, emang capek. Nggak lama kemudian pules. Namanya juga orang rebah, capek, ngantuk, ya gampang pules. Lagi duduk kayak begini aja ada yang pules. Kalau khutbah Jumat ada yang pules nggak Pak? Ketika istrinya sudah siap, udah menghidangkan makanan, dipanggillah suaminya itu. Bang, makan bang. Kok nggak ada reaksi gitu? Dipanggil lagi kencengan dikit, bang, makan. Kok nggak ada reaksi juga, nggak ada suara apa-apa. Akhirnya apa? Istrinya yang mendatangi, maksudnya mau dilihat. Ternyata udah tidur pules. Waduh, celaka engkau. Maksudnya celaka engkau, berabe dani urusan. Kenapa? Ini udah harus puasa lagi kalau begini. Ya udah, emang dulu aturannya begitu. Sehingga besoknya Qais kerja lagi. Ketika kerja, emang kerja keras, kerja berat, maka Qais itu jatuh pingsan. Dilaporkan kepada Nabi. Lalu turun lanjutan ayat ini tadi, ayat 187, wa kulu washrabu, makan minumlah kamu, hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal fajr, sampai jelas mana benang putih, mana benang hitam. Bukan benangnya, tapi maksudnya fajar. Kalau benang hitam itu namanya hitam gelap, kalau benang putih kelihatan. Nah, waktu fajar itu waktu yang memisahkan antara malam dengan siang, gitu. Itu waktu fajar. Batasnya malam dengan siang itu fajar, yaitu subuh. Maka sebelum subuh itu namanya masih malam. Sebelum subuh masih malam. Cuma kata penyiar sepak bola, selamat pagi. Kenapa? Udah jam 12 lewat, udah jam 1, jam 2. Penyiar bilang selamat pagi, itu masih selamat malam. Pagi itu kalau sudah subuh, gitu. Kalau sudah subuh baru pagi. Nah, ini. Yang kedua, ibadah Ramadan ini memperbaharui komitmen kita kepada Al-Quran. Makanya Ramadan disebut dengan Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan ini adalah bulan yang Allah turunkan Al-Quran. Baik Al-Quran 30 juz turun dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia, begitu keterangan para ulama, dan
dari langit dunia pertama kali turun Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu juga pada bulan Ramadan. Nah, kalau Quran yang 30 juz turun ke langit dunia itu inna anzalnahu fi lailatul qadar. Nah, gitu. Sesungguhnya aku menurunkannya pada malam qadar. Malam qadar. Cuma kita nyebutnya malam Lailatul Qadar. Udah malam lagi itu. Malam qadar atau Lailatul Qadar yang disebut khairum min alfi syahr. Nah, sekarang kita koreksi. Kita koreksi bagaimana selama ini komitmen kita kepada Al-Qur'an. Perbaharui komitmen kita kepada Al-Qur'an. Mulai dari membacanya. Maka kita diajarkan dari kecil Ramadan ini harus khatam baca Quran. Kan begitu? Bisa nggak selama Ramadan khatam sekali saja? Bisa. Kalau nggak bisa, khatamnya 2 kali. Kalau nggak bisa sekali, 2 kali khatamnya. Ini saya ngomong salah apa benar? Hah? Ya masa ngasih saran tidak lebih baik? Kalau ngasih saran yang lebih baik. Kalau nggak bisa sekali hatam, 2 kali hatam. Nggak bisa 2 kali hatam, 3 kali hatam, gitu. Bukan kalau nggak bisa sekali hatam ya 15 juz dah. Nggak bisa 15 juz, 10 juz deh. Ya nggak begitu kan. Jadi urusan membaca mestinya kita udah selesai. Urusan membaca dalam arti kita membaca Quran dengan baik. Tapi seandainya ada yang belum baca Quran dengan baik, kan ada guru, ada imam. Ngomong-ngomong, pernah nggak ada jamaah datang menemui imam? Pak Imam, tolong dong dengerin saya baca Quran nih. Bener apa salah saya baca? Pernah begitu nggak? Nah. Ya. Jadi minta didengarkan bacaan Quran. Kalau Nabi minta sahabat baca Quran. Kenapa? Dia baca Qurannya enak, indah, suaranya bagus. Nabi pengen menikmati bacaan dari sahabatnya. Kalau kita minta didengerin, salah apa benar ini bacaan saya? Gitu. Nah, sesudah bisa baca Quran dengan baik, kita berusaha untuk meningkatkan pemahaman kita kepada Al-Quran. Karena apa? Ulama-ulama Quran saja, sarjana-sarjana Quran saja, itu masih mempelajari Al-Quran. Yang udah di bidangnya itu, dia masih terus mempelajari Al-Quran. Makanya ada ulama menulis tafsir. Udah ada tafsir, ada lagi tafsir, ada lagi tafsir, ada lagi tafsir. Kira-kira kalau orang nulis tafsir itu dia belajar lagi nggak tuh? Dia belajar lagi, buka referensi lagi. Menurut Ibnu Katsir bagaimana? Menurut Sayyid Qutb bagaimana? Dan seterusnya. Jadi ulama tafsir saja masih membaca tafsir. Jadi kalau begitu kita pelajari. Misalnya apa? Ya misalnya bacalah terjemahnya. Al-Quran itu dibaca terjemahnya. Kenapa? Karena kita kalau baca Quran itu tidak langsung memahami artinya.
Nah, maka baca terjemahnya. Ada terjemah yang kita langsung bisa pahami, tapi ada yang memerlukan penjelasan. Apalagi terjemah itu enggak semua kosakata itu ada terjemahnya ke dalam bahasa Indonesia. Apalagi istilah yang ada dalam Quran itu memang sudah jadi bahasa Indonesia. Misalnya begini, zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Kitab itu tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang takwa. Ya, sedikit banyak kita paham ini maksudnya. Kitab itu Quran nggak ada keraguan. Oh, jadi nggak ada yang bisa kita ragukan. Emang udah bener adanya, nggak ragu kita. Makanya petunjuk bagi orang takwa. Nah, orang takwa bagaimana? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang takwa itu beriman kepada yang gaib. Nah, nggak diterjemahkan kan? Kata gaib itu, gaib ini udah jadi bahasa Indonesia. Beriman kepada yang gaib. Nah, ini mesti cari penjelasan nih. Gaib itu apa sebenarnya? Oh, kalau dari segi bahasa, gaib itu berarti ada tapi tidak nampak di mata kepala kita. Ada tapi nggak kelihatan, itu gaib. Kalau di madrasah atau di pesantren itu gurunya mengabsen murid. Ahmad hadir, nah, ada tuh Ahmad hadir. Ali hadir, nah, ada dia Ali. Budiman nggak jawab. Budiman nggak jawab. Kata kawannya gaib, katanya begitu. Kata kawannya gaib. Maksudnya si Budiman nggak ada di kelas. Mungkin dia ada di rumah sakit, dan gitu. Nggak masuk. Mungkin dia bolos. Jadi si Budiman itu ada, cuma nggak kelihatan di kelas ini. Itu namanya gaib dari segi bahasa. Nah, kalau begitu yang gaib apa? Yang gaib itu surga, neraka, alam kubur, itu gaib. Makanya dia nggak bisa diteliti. Kali gitu ada orang iseng, ada orang meninggal, kemudian waktu dikuburin dia masukkan mic ke lubang landak. Memasukkan mic ke lubang landak, dihubungkan dengan ampli atau mic-nya wireless. Benar nggak sih? Malaikat datang nanya, manro buka. Kalau dia nanya kan kedengeran. Kalau kedengeran kan berarti nanti ada suaranya nih dari mic. Ya nggak bisa begitu. Kenapa? Itu alam gaib, nggak bisa diteliti. Itu contoh. Banyak sekali itu istilah-istilah dalam Al-Quran yang sudah jadi bahasa Indonesia atau tidak ada padanan katanya. Misalnya wala tubazzir tabziran, innal mubazzirina kanu ikhwanas syayatin. Jangan, terjemahnya, jangan kamu hambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu saudara syaitan. Kan begitu terjemahnya. Padahal nggak cocok juga itu. Kata tabzir diterjemahkan menjadi boros. Itu tidak cocok, kata yang ahli dalam bahasa. Kalau saya kan tidak ahli bahasa, saya mengutip aja pendapat, itu tidak cocok. Tapi memang tidak ada padanan kata.
Diterjemahkan itu, jangan kamu hambur-hamburkan hartamu secara boros. Maka perlu definisi, perlu takrif, perlu pengertian. Tabzir itu adalah menggunakan, membelanjakan harta untuk sesuatu yang tidak baik, tidak benar. Meskipun sedikit, uang dia keluarkan sedikit, 1.000, 5.000, tapi 1.000, 5.000 itu digunakan untuk keburukan, itu namanya tabzir. Itu namanya boros. Itu contoh. Orangnya namanya mubazir. Cuma kan kita karena ada kerancuan bahasa, mubazir itu kerjaannya. Makan habisin, mubazir. Kan begitu ya. Padahal mubazir itu orangnya. Innal mubazzirina, sesungguhnya pemboros-pemboros itu saudara syaitan. Ya begitulah bahasa. Jadi Quran ini kita baca terjemahnya. Yang enggak kita pahami langsung dari terjemahnya, itu mesti kita baca tafsirnya. Baca tafsirnya. Maka di masjid harus ada perpustakaan. Di perpustakaan masjid harus ada tafsirnya. Nggak ada yang baca Pak Ustadz, biarin nggak ada yang baca. Yang penting pengurus masjid kewajibannya menyediakan dulu perpustakaannya. Bagaimana orang mau baca perpustakaannya nggak ada? Nanti kalau sudah ada perpustakaannya, pengurusnya baca. Ada hari di mana kita duduk di perpustakaan masjid itu secara bergantian. Ayo duduk di perpustakaan, baca tuh buku, terus dipoto. Dipoto. Tapi bukan dipoto lagi baca buku, dipoto lagi pegang-pegang buku. Adegan. Begitu. Baca tafsir. Banyak ulama kita di Indonesia itu juga menulis tafsir. Misalnya Buya Hamka dengan tafsir Al-Azhar, Quraisy Shihab dengan tafsir Al-Misbah, dengan segala plus minusnya, kekurangan-kekurangan ada gitu. Jadi Quran ini kita pahami. Kita bisa juga belajar sendiri memahami Al-Quran. Belajar memahami Al-Quran. Misalnya memahaminya ayat dengan ayat. Ayat dijelaskan oleh ayat. Makanya tadi ayatnya wa bayyinatim minal huda, dan penjelasan atas petunjuk. Ayat menjelaskan ayat. Orang takwa bagaimana sih? Orang takwa itu alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itu namanya ayat dijelaskan oleh ayat. Ada lagi enggak? Ada lagi di ayat lain. Surga itu uiddat lil muttaqin, disediakan untuk yang takwa. Orang takwa itu alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra, menginfakkan hartanya di waktu lapang maupun di waktu sempit. Wal kaziminal ghaiza, dia menahan amarah. Karena menahan amarah ini sifatnya orang takwa, maka kita lagi puasa dididik untuk menahan amarah. Kalau ada orang ngajak berantem, jangan dilayani,
katakan inni shaimun, saya lagi puasa. Kalau mau berantem ntar habis maghrib, jangan begitu. Masa lagi mau berantem, kalau mau berantem habis maghrib, itu nggak benar. Ini kok nggak tahu kenapa di TV itu ada berita tawuran. Malam pertama Ramadan ada tawuran, berita. Tadi saya lihat berita ada lagi tawuran semalam. Ini mungkin karena siang nggak boleh kali. Ini shaimun, malam jadinya tawurannya itu. Nah, begitu ya. Jadi ini namanya memahami Al-Quran. Perbaharui ini komitmen kita kepada Al-Quran. Sesudah itu mengamalkannya, mendakwahkannya. Yang berikutnya, yang ketiga, lanjut Pak. Nah, lanjut. Nah. Yaitu memperbaharui komitmen kita akan rasa dekat. Nah, komitmen kita akan rasa dekat kepada Allah dan pentingnya berdoa. Nah, rasa dekat. Puasa itu mendidik kita menjadi orang yang merasa dekat dengan Allah. Kalau kita lagi puasa, misalnya kita pulang ke rumah, habis kerja, habis dari mana, pulang ke rumah misalnya jam 2 siang, panas terik, haus, lapar, ternyata di rumah nggak ada siapa-siapa. Dalam situasi seperti itu lagi puasa, buka kulkas, boleh apa enggak? Yang benar, buka kulkas boleh lagi puasa? Emang siapa yang larang? Tapi berani enggak minum airnya yang dingin, makan buahnya yang segar? Enggak. Kenapa? Istri memang tidak ada, anak-anak memang tidak ada. Atau kalau dia anak, orang tua nggak ada, abang adik nggak ada, tapi dia merasa dilihat, diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sesuatu yang luar biasa. Tidak ada orang berani menyimpang kalau sudah merasa diawasi oleh Allah. Konon, disebut konon karena nggak tahu sumbernya dari mana. Cerita, ada seorang kiai di pesantren, dia ingin mengetes, menguji seberapa bagus kualitas keimanan santri-santrinya ini dalam hubungannya dengan Allah. Itu si kiai menyiapkan seekor ayam untuk setiap santri dan sebuah pisau, sebilah pisau. Itu setiap santri dikasih tuh ayam sama pisau. Kata beliau, ini ayam disembelih, cari tempat yang paling sepi, yang kira-kira nggak ada yang tahu kalau kamu menyembelih ini ayam. Silahkan menyebar, cari tempat yang menurut kalian nggak ada orang tahu kalau kalian menyembelih. Nanti kembali lagi sesudah itu. Oh, itu santri menyebar. Ada yang ke kebun, ada yang ke tengah sawah, dan seterusnya menyebar. Ketika sudah terasa sepi, nggak ada siapa-siapa, nyembelih, motong ayam di situ. Semuanya balik dalam keadaan membawa ayam yang sudah dipotong. Cuma ada satu santri yang bawa ayam masih hidup. Kamu ini nggak potong ini ayam? Enggak.
Emang kenapa? Kan kata Pak Kiai, potong ini ayam di tempat yang paling sepi, yang gak ada siapa-siapa yang tahu. Waktu saya mau potong ini ayam, saya merasa tetap ada yang tahu, meskipun di tempat yang paling sepi. Siapa yang tahu? Allah. Allah tahu. Nah, ini yang lulus gitu. Nah, sekarang ini kan banyak orang tidak merasa diawasi oleh Allah, sehingga dia lebih takut pada kamera CCTV daripada kamera ilahi. Orang berusaha menghilangkan jejak. Misalnya, kalau penyimpangan dalam masalah keuangan, uang itu ditransfer, itu kan ada PPATK, ada jejak digitalnya itu, sehingga uang sogok nggak ditransfer, padahal 1 miliar. Bawanya bagaimana tuh 1 miliar? Pakai kantong kresek. Uang 1 miliar pakai kantong kresek. Tahun berapa itu? Bupati Cianjur terima uang sogokan itu di halaman Masjid Agung habis subuh di kantong kresek itu. Nah, itu begitu di halaman masjid. Akhirnya dia ditangkap sama KPK itu. Jadi merasa diawasi oleh Allah, dekat dengan Allah. Dulu ada orang Arab Baduy datang menemui Nabi, lalu nanya, "Ya Rasul, Allah itu jauh apa dekat?" Nabi agak heran dengan pertanyaan seperti ini, sehingga Nabi perlu mendapat penjelasan maksudnya apa. Maka dia ngasih penjelasan, kalau Allah dikatakan jauh, saya kalau berdoa mau teriak-teriak biar supaya Allah dengar. Tapi kalau Allah dikatakan dekat, saya kalau berdoa dengan suara pelan, suara datar. Dikasih penjelasan, Nabi jadi bingung, bukan gak bisa jawab. Jawabannya ada 2 kemungkinan. Maka Allah turunkan ayat 186 surat Al-Baqarah, rangkaian ayat tentang puasa. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'an. Apabila ada orang bertanya padamu, ya Muhammad, tentang aku, jawab, aku dekat. Allah itu dekat. Ada lagu yang dinyanyikan oleh Bimbo tentang Tuhan. Aku jauh, engkau jauh. Aku dekat, engkau dekat. Itu ditulis oleh Taufik Ismail. Saya pernah lihat acara talk show di TV, itu Ahmad Albar. Siapa Ahmad Albar? Penyanyi rock, rambutnya keribo. Lagi talk show seperti ini duduknya. Tapi di situ hadir Taufik Ismail pakai peci. Saya ketinggalan ngikuti acara itu. Saya jadi heran, ini hubungannya Ahmad Albar dengan Taufik Ismail itu apa? Rupanya lagu Dunia Ini Panggung Sandiwara, hafal kan? Coba nyanyiin. Kalau saya mah nggak bisa nyanyi, bisanya Indonesia Raya. Nah,
Rupanya dunia ini panggung sandiwara, itu syairnya ditulis oleh Taufik Ismail. Nah, yang dinyanyikan oleh Bimbo tentang Tuhan, aku jauh, engkau jauh. Aku dekat, engkau dekat. Jadi Allah sudah menyatakan dia dekat dengan kita. Masalahnya kita merasa dekat apa tidak. Sama kayak kita nih, sesama kita, meskipun secara fisik dekat, berada dalam satu masjid seperti ini, tapi kalau kita punya masalah dengan dia, kita punya dosa dengan dia, bagaimana? Rasanya jauh. Tapi kalau kita hubungan bagus, yang satu di sebelah kanan, satu di sebelah kiri, rasanya dekat. Kita kalau punya masalah dengan Allah, dengan dosa, kita merasa jauh dengan Allah, lalu tidak merasa diawasi oleh Allah. Akhirnya apa? Penyimpangan demi penyimpangan kita lakukan. Beda dengan Nabi Yusuf alaihissalam, diajak berzina oleh seorang wanita. Wanitanya cantik, istrinya Al-Aziz, raja. Dalam tafsirnya Wahbah Zuhaili itu, tafsir Al-Munir, meskipun dia istrinya Al-Aziz, istrinya raja, dia cantik, masih muda, katanya dia belum melakukan hubungan dengan suaminya. Wah, gitu. Dia belum pernah berhubungan dengan suaminya. Nggak tahu tuh sumbernya bagaimana itu. Nah, lalu dia naksir dengan Yusuf. Yusuf diajak berzina. Semua ruangan udah ditutup, kamar udah dikunci, gitu. Sebagai manusia biasa, Yusuf itu juga laki-laki, ada rasa tertariknya pada wanita. Tapi dia tidak mau didekati, dia menjauh, didekati, menjauh gitu. Apa dia bilang? Inni akhafullah, sesungguhnya saya takut kepada Allah. Nah, begitu. Rasa takut kepada Allah membuat dia tidak mau menyimpang, padahal peluangnya ada. Tapi kalau orang tidak merasa dekat dengan Allah, jangankan ada peluang, nggak ada peluang juga dia cari-cari, bayar sekalipun dia mau. Memperkosa dilakukan, bahkan sama anak kecil, nauzubillah. Ini lalu kalau sudah dekat dengan Allah, dia mau berdoa kepada Allah. Berdoa pada Allah itu penting. Kata Nabi, ketika sahabat itu datang minta nasihat, itu Nabi bilang apa? Di antaranya aksir ad-doa, perbanyak doa. Perbanyak doa, karena kamu enggak tahu kapan itu doa dikabulkan. Ya, jadi berdoa saja. Jangankan kita, Nabi Ibrahim saja yang mendapat gelar Khalilullah, kekasih Allah, dia juga enggak tahu kapan doanya dikabulkan. Tapi dia berdoa saja. Di antara doanya minta anak. Minta anak. Dia sudah tua, sangat tua, istrinya juga sudah tua. Dalam hitungan-hitungan manusia nggak mungkin lagi bisa hamil. Akhirnya Nabi Ibrahim menikah lagi dengan wanita yang lebih muda sebagai bentuk ikhtiar dari doanya itu.
istrinya yang baru kemudian hamil. Lahirlah anak yang diberi nama dengan Ismail. Istri pertama yang udah tua, kecil kemungkinan bisa hamil, ternyata hamil. Lahir anak laki-laki diberi nama dengan Ishak. Dua-duanya jadi nabi. Karena jadi nabi itu ketentuan Allah, ketetapan Allah. Nggak bisa orang mengaku sebagai nabi. Nggak boleh anak-anak kita bercita-cita pengen jadi nabi. Kamu kalau udah gede pengen jadi apa? Saya pengen jadi nabi. Jangan. Pengen jadi ustadz boleh, pengen jadi ulama silahkan, tapi pengen jadi nabi nggak boleh. Kenapa? Karena itu haknya Allah. Begitu. Dulu saya punya teman waktu kuliah, orang Korea, namanya Ali An-sun Gun. Sekarang dia jadi warga Indonesia. Saya tanya, anak-anak Korea itu kalau ditanya cita-citanya mau jadi apa, itu jawabannya mau jadi presiden. Gitu. Kalau sekarang udah jadi ketua partai, nggak pengen jadi presiden. Gitu kan? Yang dicalonin Anies Baswedan. Padahal bukan ketua partai. Baik. Jadi doa penting, berdoa. Tapi kita kalau berdoa jangan mengkhianati doa itu. Maksudnya bagaimana tuh? Mengkhianati doa sendiri. Ada nggak? Coba aja, apa yang kita minta dalam doa? Minta diberikan ilmu. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, berikan kepada kami ilmu yang bermanfaat. Mintanya minta ilmu. Nggak mau belajar. Ini namanya mengkhianati doa. Minta ilmu tapi nggak mau belajar. Gitu. Kalau ustadz lagi ceramah malah tidur. Itu namanya mengkhianati doa. Minta apa lagi? Warizqan wasi'an. Minta rizki yang luas. Minta rizki. Males tapinya nggak mau usaha. Males nggak mau usaha. Itu namanya mengkhianati doa sendiri. Kalau sudah berdoa minta rizki, usaha. Minta apa lagi? Minta anak yang soleh. Minta anak yang soleh. Dia sendiri nggak mau jadi soleh. Sebagai bapak, sebagai ibu nggak mau jadi soleh. Itu namanya mengkhianati doanya sendiri. Jadi kalau kita berdoa minta banyak hal, tapi kita nggak berusaha mendapatkan hal itu namanya mengkhianati doa kita sendiri. Ini pentingnya berdoa. Lalu yang berikutnya, yang terakhir, puasa itu mendidik kita, memperbaharui kita untuk menjadi orang-orang yang disiplin. Disiplin. Disiplin apa? Disiplin waktu. Disiplin waktu. Makanya puasa itu ada waktunya. Kapan kita mulai puasa? Waktu subuh. Waktu subuh azan berkumandang,
Allahu Akbar. Nah, itu mulai sudah tuh puasa. Lampu merah sudah itu buat urusan makan dan minum. Udah lampu merah. Kalau imsak itu lampu kuning. Imsak lampu kuning. Masih boleh jalan lampu kuning? Boleh. Cuma hati-hati, pelan-pelan. Kenapa? Sebentar lagi juga merah. Kita ini kalau lagi di jalan raya ketemu lampu kuning jadi pelan apa jadi kencang? Hah? Yang tawa berarti ngapu ini. Jadi kencang. Lagi kencang-kencangnya merah, berhenti apa enggak? Tanggung. Sehingga pengertiannya hijau emang jalan, kuning artinya tancap, kuning artinya kenceng, merah artinya tanggung. Rusak lalu lintas kita itu, kacau. Di negara-negara yang tingkat disiplin lalu lintasnya tinggi, itu dia berhenti nggak nunggu merah, kuning, nah itu sudah berhenti. Kenapa? Nggak keburu. Kalau kita kan udah merah, udah nggak keburu, masih terus aja nyodok. Nah begitu. Ini disiplin dalam kaitan dengan waktu. Waktu puasa sudah dimulai, yaitu waktu subuh. Maka orang disiplin itu biasanya nggak pas-pasan waktunya. Makanya ada namanya imsak 10 menit sebelum subuh. Itu didasari pada Nabi itu kalau sholat tahajud sampai witir, itu kalau selesainya kapan? Selesainya itu jedanya antara selesai dengan subuh itu kira-kira membaca 50 sampai 100 ayat. 50 sampai 100 ayat. Kalau 50 ayat ada nggak 10 menit? Ada. Gitu. Ada juga ayat seukuran baca surat Yasin gitu. Jadi selesai sahur dengan subuh itu bagusnya ada jeda. Lagi pula 10 menit sebelum subuh itu konsentrasinya sudah urusan sholat subuh. Masalahnya Pak Ustadz, subuh kan 4:30. Saya baru bangun jam 4:20. Di masjid diumumkan waktu imsak. Boleh sahur? Boleh. Cuma kan bangun tidur 4:20 nggak langsung sahur. Kencing dulu 5 menit. Kencingnya aja 5 menit. Tinggal 5 menit. Ya udah nggak keburu makan nasi sama ikan bakar. Paling keburunya minum segelas atau makan roti, makan kue, apa makan lontong, ya sudah. Paling segitu doang. Itu juga namanya udah sahur. Cuma besoknya cerita sama kawannya, waduh kagak sahur gua semalam. Bangun 4:20, kencing dulu 5 menit, tinggal 5 menit. Akhirnya apa? Minum teh doang sama lontong. Ya itu udah sahur namanya. Masih bilang gak sahur. Nah, biasanya orang disiplin itu kalau buka puasa. Kagak ada yang ketinggalan itu kalau buka puasa. Malah ditungguin. Sampai ada istilah nunggu bedug.
Bahkan di rumah pegang remote TV. Mana nih TV yang azannya duluan? Begitu. Jadi orang disiplin itu menunggu. Ada keterlambatan yang masih bisa ditolerir, tapi ada keterlambatan yang tidak bisa ditolerir. Misalnya sholat Jumat. Jumat itu mestinya kita sudah duduk di masjid paling lambat 5 menit sebelum khotib naik mimbar. Itu pun sudah dengan catatan pahala yang paling kecil. Dicatat seperti orang berkurban dengan telur. Kalau 5 menit menjelang khotib naik mimbar baru datang duduk, itu catatannya seperti orang berkurban dengan telur. Memang ada Idul Adha yang kurbannya pakai telur. Kalau 15 menit sebelumnya itu seperti orang berkurban dengan ayam. Gitu. Kalau setengah 12 itu seperti orang berkurban dengan kambing. 11.15 seperti orang berkurban dengan sapi. Jam 11 itu seperti orang berkurban dengan unta. Begitu catatan pahalanya. Tapi kalau khotib sudah naik mimbar, malaikat tutup buku. Malaikat tidak lagi mencatat siapa yang datang sesudah itu. Kenapa malaikat gak nyatet? Yastami'una dzikra. Karena malaikat itu mau mendengarkan khutbah. Khutbah itu disebut az-zikr. Itu menunjukkan betapa pentingnya mendengarkan khutbah. Nggak ditolerir tuh yang terlambat. Nggak dicatat sama malaikat. Ini orang udah berapa puluh tahun sholat Jumat, nggak ada catatannya di buku malaikat. Kenapa? Tiap Jumat telat melulu. Saya ini sejak mahasiswa itu sudah berkhutbah. Dulu tuh awal-awalnya khutbah tuh di sekolah. Saya kan mahasiswa, khutbahnya tuh di SMA, di SEMEA, di STM gitu. Sampai sekarang. Udah lama juga Pak, saya nggak dengerin khutbah. Saya udah lama juga nggak dengerin khutbah. Emang kenapa? Khutbah melulu. Tiap Jumat khutbah melulu, nggak dengerin khutbah jadi. Begitu. Seumur-umur saya berkhutbah itu belum pernah. Dimanapun saya berkhutbah, itu ketika saya naik mimbar jamaahnya udah duduk 100%. Itu belum pernah. Ada aja yang telat. Khutbah tinggal baca doa, Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat. Kan saya ngelihat orang tuh baru parkir motor dia. Baik. Disiplin waktu. Yang kedua, disiplin dalam kaitan dengan hukum. Disiplin dalam kaitan dengan hukum. Karena puasa ini ada ketentuan hukumnya. Ada ketentuan hukumnya. Makanya kosakata hukum ada dalam puasa ini. Kayak tadi tuh, uhilla lakum, dihalalkan pada malam hari. Itu kan kosakata hukum namanya. Jadi orang harus disiplin pada hukum. Apalagi dalam urusan harta, ditutup ayat tentang puasa itu dengan ayat 188, wala taqulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kamu makan harta orang dengan cara yang batil. Wa tudlu biha ilal hukam, apalagi kalau kamu sampai membawanya kepada hakim. Kan ada tuh sebidang tanah, sertifikatnya ada 2, sertifikatnya ada 3, ada nggak? Banyak. Sebenarnya kan jelas siapa yang punya itu tanah.
Tapi yang tidak punya bikin sertifikat. Lalu ya orang BPN kan bisa disogok. Bikinin saya sertifikat dong. Nah, gitu. Sertifikat apa? Emang pelatihan? Bukan, sertifikat tanah. Nah, riwayatnya bagaimana tuh tanah? Cerita kan bisa dibikin-bikin. Jadi dapat dia sertifikat tanah. Ribut sama yang punya. Akhirnya apa? Dibawa ke pengadilan. Polisi bisa disogok, jaksa bisa disogok, hakim bisa disogok, panitera bisa disogok. Menang dia. Dimenangkan, bukannya menang, dimenangkan. Litakulu fariqam minal ismi bil ismi, biar supaya kamu bisa makan harta orang dengan cara berdosa, wa antum ta'lamun, padahal kamu tahu itu bukan punya kamu. Maka mufasir mengatakan keputusan hakim tetap tidak menghalalkan sesuatu yang memang tidak halal. Meskipun dia menang di pengadilan, itu tanah menjadi tanah dia, pasangin papan, tanah ini milik, disebut namanya, keputusan pengadilan nomor sekian, begitu ya. Sekalipun itu sudah begitu, tetap itu bukan punya dia, dan dia tahu kalau itu bukan punya dia. Nah, terus disiplin dalam kaitan dengan kewajiban, karena puasa ini kewajiban. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan. Bahkan kosakata yang digunakan adalah kutiba, dituliskan. Kalau dituliskan kuat, jadi kewajiban yang begitu kuat. Kita tidak bisa mengelak dari kewajiban. Pada diri kita ini ada banyak sebutan. Pada diri kita ada banyak sebutan. Disebut apa? Disebut anak. Kenapa? Karena punya orang tua. Ada nggak kewajiban anak pada orang tua? Gitu. Ada. Disebut suami. Kenapa? Karena punya istri. Ada nggak kewajiban kepada istri? Disebut istri. Kenapa? Karena punya suami. Ada kewajiban kepada suami. Disebut orang tua. Karena punya anak. Ada kewajiban kepada anak. Disebut tuan rumah. Ada kewajiban pada tamu. Disebut tamu. Ada kewajiban pada tuan rumah. Seterusnya begitu. Ada banyak sebutan. Di balik sebutan-sebutan itu ada kewajiban yang harus kita tunaikan. Dari dulu juga begitu, sudah ada kewajiban. Nah, inilah ibadah Ramadan membuat kita seharusnya bisa memperbaharui aspek-aspek itu tadi, biar supaya kita menjadi semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya cukupkan, silahkan dikembangkan dengan tanya jawab. Cukup ya? Ya, silahkan. Ya. Baik, terima kasih semuanya. Mungkin ada yang mau bertanya, silahkan. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau nanya, tadi kan kalau saya bahwa keputusan hakim itu tidak menghalalkan objek misalnya. Jadi bagaimana sebetulnya hukum lanjutan kalau tidak tahu? Pokoknya ada sebuah tanah tadi bersengketa misalnya, kemudian orang yang tidak berhak malah memenang bersengketa itu. Kemudian kan dia menjadi orang tua, dia meninggal, itu menjadi waris. Bagaimana hukum harta yang diberikan oleh ahli waris? Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik. Kalau si anak tahu bahwa tanah bapaknya itu sebenarnya bukan punya dia, lalu si bapak itu meninggal, tanah itu menjadi harta waris, maka kalau anak tahu jangan mengambilnya sebagai harta waris, kembalikan kepada yang punya. Tapi kalau dia nggak tahu ceritanya begitu tadi, ya lain soal. Tapi kalau dia tahu, kembalikan kepada pemiliknya. Pemiliknya sudah meninggal, ada keluarganya. Kalau nggak ada sama sekali, ya sudah, di statusnya diwakafkan saja. Diwakafkan agar dia berguna bagi masyarakat atas nama pemiliknya. Nah, itu seandainya udah kehilangan jejak, nggak ada lagi yang tahu ini yang punya di mana adanya. Orang mengambil harta itu bukan cuma harta orang lain, kadang-kadang keluarga juga begitu. Keluarga, misalnya seorang bapak punya harta, sebut saja misalnya hartanya rumah sebidang tanah. Bapak udah mati, anaknya 3. Terus karena nih anak membutuhkan harta ini, mungkin dia pengen punya rumah sendiri dan seterusnya, ngomong sama ibu, "Bu, bapak kan udah meninggal setahun yang lalu. Ini warisannya bagaimana, Mak? Kapan mau dibagi-bagi warisannya?" Ibunya marah nggak? Ibunya marah. Ibu masih ada udah ngomongin warisan. Lah emang ini punya siapa? Kalau ini punya bapak, ya warisan harus dibagi. Kalau ini punya ibu, ya tunggu ibu meninggal. Makanya harus jelas kepemilikan harta. Di kita ini kan sering tidak jelas kepemilikan harta. Padahal harta bapak, harta ibu, harta ibu. Cuma sering menyatu. Harta bapak adalah juga harta ibu adalah juga harta bapak. Enggak begitu. Jadi bedakan. Ibu menguasai harta itu, padahal ibu itu haknya cuma 1/7, 1/8, 7/8 itu bagian anaknya. Yang lebih repot, ibu kawin lagi, suami barunya menguasai harta, itu repot lagi tuh. Bahkan sertifikatnya digadaikan ke bank, dia minjem duit, udah kacau. Baik, ada lagi? Waalaikumsalam. Ustaz, ini mohon dijelaskan dari Bapak saya ini, puasa tergantung hikmahnya agar sehat kecantikan. Kalau semua itu puasa dihubungkan dengan hal itu, pembaharuan yang mana yang sebetulnya Ustaz? Jadi puasa dengan sains, puasa dengan sehat, puasa dengan kecantikan, puasa dengan sebagainya. Ya kalau orang, kan ada hadis sumu tasihu, misalnya puasalah kamu supaya kamu sehat. Maka pakar-pakar di bidang kesehatan itu mengungkapkan
hubungan puasa dengan kesehatan, sehingga di situ ada pembaharuan secara fisik, orang menjadi lebih sehat. Jangan dilihat sehatnya pada waktu lagi puasa, tapi pasca berpuasa. Maka nanti perlu ada paparan dari ahli kesehatan atau dari dokter yang membahas bagaimana pembaharuan secara fisik dari puasa, hubungan puasa dengan kesehatan. Hubungan puasa dengan aspek sosial, misalnya hubungan sosial, karena puasa mengajarkan kita secara langsung bagaimana kita merasakan lapar dan haus. Lapar dan hausnya kita ini berakhir pada waktu maghrib, sementara masih banyak orang yang sulit hidupnya. Entah sampai kapan mereka dalam kesulitan. Dari situ muncul rasa sosial kita, mau membantu orang lain sesuai dengan kemampuan masing-masing. Dalam konteks keluarga, ya ada lagi pembaharuan dalam keluarga, karena tingkat komunikasi kita dengan keluarga bisa menjadi lebih baik. Sesibuk-sibuknya orang, buka puasa masih sempat bersama keluarga. Makanya pejabat nggak boleh sekarang bikin buka puasa bersama. Itu begitu. Yang nggak tahu ya logikanya apa, tanya aja sama yang larang. Dalam kaitan dengan ASN. Jadi begitu Pak, kita pelajari, kita aktualisasi apa nilai-nilai puasa dalam berbagai aspek. Baik, begitu. Silakan, ada lagi? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan saya ini terkait dengan akidah. Boleh Ustaz? Saya tidak tahu apakah ini ada dalam buku tafsir tematik. Saya punya bukunya tapi belum menemukan di sana. Jadi mungkin Ustaz bisa menyampaikan apa maksud dari ayat yang tertera dalam Al-Mulk ayat 16. Auzubillahi minasyaitonir rajim. A'amintum man fis samaa'i ayyasifabikumul ardh. Man fis samaa'i ini siapa yang dimaksudkan? Terima kasih. Bapak baca terjemahnya biar supaya yang lain dengar. Oke. Lengkapnya Auzubillahi minasyaitonir rajim. A'amintum man fis samaa'i ayyasifabikumul ardh fa idza hiya tamur. Am amintum man fis samaa'i ayyursila 'alaikum hasiba fa sata'lamuna kaifa nadir. Sudah merasa amankah kamu bahwa Dia yang di langit tidak akan membuat kamu di permukaan bumi ketika tiba-tiba Ia berguncang? Atau sudah merasa amankah kamu bahwa Dia yang di langit tidak akan mengirimkan badai yang berlaku kepadamu, namun kelak kamu akan mengetahui bagaimana akibat mendustakan peringatanku? Pertanyaannya, siapa yang di langit yang dimaksudkan dalam ayat ini? Terima kasih. Yang dimaksud siapa itu ya Allah. Orang tidak ada yang aman dari azab Allah. Allah bisa memberikan peringatan, memberikan azab kepada manusia secara tiba-tiba.
dari bawah bumi. Ada namanya gempa, ada namanya tanah longsor. Manusia tuh kadang-kadang merasa aman-aman saja, merasa enak-enak saja mau melakukan kemaksiatan. Lalu dia mengabaikan Allah yang bisa memberi peringatan secara tiba-tiba. Sampai sekarang ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan bumi itu tidak bisa meramal kapan terjadinya gempa. Nggak bisa. Yang ada, para ahli itu sudah memprediksi dengan peta gempa. Peta gempa sudah dibuat dari mulai Aceh, Sumatera Utara, terus sampai Lampung, Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi, Papua. Itu peta-peta gempa itu. Kalimantan enggak. Ya, Kalimantan enggak. Makanya mau pindah ibu kota. Gitu. Nah, begitu juga dengan angin. Angin itu juga bisa tiba-tiba. Manusia sudah bisa meramal. Tapi badai di Amerika yang namanya tornado itu sulit. Yang namanya tornado itu sulit. Dia angin itu kan muter. Kemana dia muternya itu? Bisa tiba-tiba terjadi. Jadi bencana, peringatan atau azab dari Allah itu bisa bermacam-macam. Orang tidak bisa aman, tidak merasa aman, tidak bisa merasa aman-aman saja, karena sewaktu-waktu bisa terjadi. Maka orang harus siap-siap. Kalau dia mati dalam suasana seperti itu, matinya sudah siap dalam ketundukan kepatuhan kepada Allah. Mati dalam keadaan biasa, mati dalam keadaan ada bencana, ya yang penting dalam keadaan tunduk patuh pada Allah. Maka setiap Jumat khatib menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ketika turun ayat ini, itu para sahabat gelisah, para sahabat resah. Kenapa gelisah? Kenapa resah? Mereka khawatir tidak termasuk haqqa tuqati. Oh itu. Tidak termasuk takwa yang sebenar-benar takwa. Ngomong-ngomong, kalau kita gelisah, kita resah itu karena apa ya? Kita bisa gelisah, kita resah itu karena apa? Gitu. Khawatir gak punya duit, khawatir jabatan lepas, khawatir sakit, dan seterusnya. Ada juga orang khawatir kalau tua, khawatir jadi tua. Makanya masih muda udah nyimpen duit untuk hari tua. Duitnya disimpan-simpan buat hari tua. Padahal belum tentu dia nyampe tua. Tapi dia udah siap-siap dengan duit simpanan hari tua. Bukan yang nggak boleh, tapi gara-gara begituan kadang-kadang orang jadi nggak sedekah. Duitnya habis buat asuransi, habis buat apa lagi? Simpanan-simpanan. Begitu Pak. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dengan ayat yang tadi disebutkan, wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib, akan dekat, sementara ayat ini menunjukkan man fis sama. Iya. Ya,
Allah itu kan jangan kita pahami secara fisik. Kalau antena buat HP, apa itu? BTS ya. BTS itu adanya di mana ya? Kok HP saya ada sinyal? BTS-nya di mana itu? Jauh nggak? Jadi Allah itu dekat dari sisi rasa. Ya Allah tuh maha mengawasi, maha tahu, maha melihat, hadir. Cuma kan kita nggak melihatnya. Jadi yang dimaksud yang di langit itu adalah sesuatu yang tinggi, sesuatu yang dia berada di tempat ketinggian, dia melihat ke semua arah. Pengaruhnya ke semua arah. Nah, itu begitu. Baik. Jadi Allah tidak bertempat di langit, tetapi langit di sini diartikan sebagai suatu ketinggian, bahwa Allah itu maha tinggi dan meliputi segalanya. Bukan berarti Allah bertempat di langit. Ya, Allah itu disebutkan bersemayam di aras. Bersemayam di aras. Kita tidak bisa menggambarkan bagaimana aras itu, di mana posisinya. Informasinya cuma itu. Ada orang tidak setuju, ada yang tidak setuju ketika orang mengatakan Allah itu, Tuhan itu ada di mana-mana, karena dia memahami secara harfiah. Ya kalau di mana-mana, kalau begitu Tuhan banyak dong. Ya tidak, Tuhan itu satu, tapi kita merasakan dia ada dimanapun kita berada. Ketika kita pergi ke Bandung, kita merasa Allah itu ada di Bandung mengawasi kita. Ketika kita pergi ke Semarang, kita merasa Allah itu ada. Tapi jangan dipahami secara fisik. Kalau boleh pakai ilustrasi, ini sekedar ilustrasi. Jangan dibilang itu persamaan. Memang kita tuh kalau bicara punya keterbatasan bahasa. Kita punya keterbatasan bahasa. Enggak semuanya bisa dibahasakan. Gitu ya. Tidak semuanya bisa dibahasakan, meskipun dia bisa dirasakan. Bapak pernah makan soto Betawi? Pernah. Makan soto Lamongan? Pernah. Makan soto Padang? Pernah. Dan sebagainya kan, macam-macam soto. Rasanya bagaimana? Enak. Ini kata cuma satu nih, rasanya enak. Padahal enaknya soto Betawi, enaknya soto Lamongan, enaknya soto Padang, sama apa beda? Beda. Cuma kita nggak punya bahasa. Begitu juga surga. Surga itu nggak bisa dibahasakan. Sehingga dulu ada sahabat nanya, ya Rasul, neraka itu kan api. Iya. Panas. Iya. Itu seberapa panas api neraka itu? Kalau boleh pakai bahasa anak sekolahan, berapa derajat Celcius itu panasnya api neraka? Itu tidak ada bahasa yang bisa mengutarakan. Sehingga kata Nabi, narukum hadhihi juz'un min sab'ina juz'an. Apimu yang ada di dunia ini itu baru satu bagian dari 70 bagian panasnya api neraka itu. Yang setiap bagian itu sama, panasnya sama. Ngomong-ngomong, api yang ada di dunia ini sudah diukur belum?
berapa derajat Celcius? Belum. Belum disatukan api yang ada di dunia. Belum diukur berapa derajat Celcius. Seandainya dikumpulkan api di dunia ini, itu baru satu bagian. Masih ada tambahan 69 bagian lagi panasnya itu. Nah, kalau kita umpamakan misalnya matahari. Ada matahari? Ada. Ada berapa matahari? Ada satu. Waktu pergi ke Sumatera ada matahari nggak? Ada matahari. Itu matahari Sumatera apa matahari Jawa? Kira-kira begitu ya. Itu cuma pembahasaan. Sehingga Allah itu satu dan Allah itu kita rasakan ada di mana-mana. Kita merasa dekat dengan Allah. Gitu. Baik, begitu Pak. Setelah ini acara apa? Mudah-mudahan